Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Program efisiensi yang diterapkan pemerintah tidak membuat Provinsi Jawa Barat berhenti untuk berbenah. Di bawah komando Kang Deddy Mulyadi atau KDM, Jawa Barat terus melakukan perbaikan di berbagai sektor, terutama penataan kota dan jalan raya. Di samping itu, Kang Deddy mengeluarkan surat edaran agar anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, mulai wali kota, bupati, camat sampai desa, dapat dilakukan dengan cara transparan. Baik, sahabat semua, berikut tayangannya. Pemimpin yang tidak adil adalah pemimpin yang tidak membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan rakyat. Pemimpin harus menjelaskan ini uang dari mana, digunakan untuk apa. Semua rakyat harus tahu. Jangan berpura-pura membelanjakan uang untuk rakyat, padahal ingin dibelanjakan untuk kepentingan sendiri dan golongannya. Kecerdasan Deddy Mulyadi emang gak bisa diragukan, apalagi kalau ngurusin anggaran, udah hatam banget bahkan sampai urusan teknis. Ngerasa kalau pemimpin sebelumnya gak bijak dalam mengelola anggaran. Tiap tahun uang tersisa terus rata-rata 1 triliun lebih. KDM tegaskan mulai saat ini dia pengen semua uang provinsi tiap akhir tahun harus habis buat pembangunan. Udah gitu di zaman RK ngutang pula. Pada waktu tahun 2023, tahun 2024, Pemprov tidak membayar BPJS karena uangnya tidak ada. Saya tanya, tahun 2024 Bapak Sektor berapa sih Pak? Berarti duit ada. Berapa tradisi Spilpa Selpa Pemprov Jabar? Itu rata-rata memang di antara 1,8 1,5 rata-rata di bawah. Artinya dalam 5 tahun atau 6 tahun terakhir Pemprov Jabar punya tradisi silpa. Uang tidak dipakai. Betul. 1, Rata-rata 1,7. kenapa pinjam duit? Berapa utang bayar dalam setiap tahun? Setiap tahun sampai tahun 2029 rata-rata 556 miliar. Artinya kalau dari dulu anggaran dimilih dengan baik, kita ini sudah bisa membangun segala macam dan tidak berutang. Lewat surat edaran resmi, Deddy Mulyadi memerintahkan bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa dan lurah untuk membuka penggunaan anggaran ke publik. Dana desa, uang rakyat, tidak ada yang boleh disembunyikan. Bukan cuma dibuka, anggaran wajib diumumkan lewat media sosial. Artinya jelas, rakyat bukan cuma disuruh percaya, tapi diberi hak untuk mengawasi langsung. Tak berhenti di situ, setiap instansi pemerintah di Jawa Barat wajib menyampaikan laporan kinerja setiap bulan. Kerja apa? Hasilnya apa? Uangnya kemana? Menurut Deddy Mulyadi, seluruh anggaran pemerintah berasal dari pajak rakyat, bukan uang pribadi pejabat, bukan pula dana warisan. Maka transparansi dan akuntabilitas bukan pilihan, tapi kewajiban. Pertanyaannya sekarang, siapa yang siap terbuka dan siapa yang mulai ketar-ketir? Karena saat anggaran dibuka, yang bersih akan tenang, yang kotor pelan-pelan kelihatan. Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati, wali kota, para camat, para kepala desa, dan kepala kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Isi surat edaran itu adalah anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kelurahan, dan desa, untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik YouTube, Facebook, maupun Instagram, serta perangkat media sosial lainnya, agar diketahui publik secara terbuka. Dalam setiap bulan, kita wajib untuk menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu. Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan, baik masyarakat biasa, para pekerja atau buruh, karyawan, pegawai negeri, TNI, Polri, maupun para pengusaha, dari mulai pengusaha UMKM sampai pengusaha besar. Untuk itu, tidak ada jalan bagi kita untuk mewujudkan tujuan pembangunan, agar terwujud pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang terbuka, pembangunan yang transparan dan akuntabel, adalah dengan cara membangun menggunakan jaringan media sosial sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil. Semoga jalan ini menjadi jalan terang mewujudkan Jawa Barat istimewa. Saya katakan, tahun depan nggak ada lagi itu makan-makan minum di Pemda.
Gak ada lagi snack pagi. Kenapa? Semakin banyak snack pagi, semakin banyak makan siang di dus, semakin banyak orang kena diabetes. Apa nanti? Hanya air putih saja. Sudah. Apalagi nanti birokrat pegawai akan saya atur yang masuk kantornya berapa per hari. Kenapa? Semakin banyak pegawai yang masuk kantor, semakin tidak produktif. Kenapa? Beban pemerintah makin tinggi. Kenapa? Di kantornya main internet. Itu dia. Ngabisin listrik, ngabisin air, ngobrol, buat apa? Kenapa? Sudah kurangi. Mana yang birokrat yang memiliki produktivitas, itu saja dipilih yang kantor. Yang tidak produktif di rumah saja. Nanti kurangin tokennya. Setuju nggak? Nah, tapi kan saya tidak mungkin. Kenapa? Istrinya nanti marah, apalagi yang dua, bisa cerai satu. Nah, kan ini harus dibuat di lomba. Saya jujur deh, saya kadang kalau lihat protokol Pemprov suka bingung, nih tegaknya namanya sih. Malah saya nggak suka. Saya tuh nggak suka, Pak. Mohon maaf ya, jangan gitu-gitu. Emang ini jalan malam mau ditunjuk-tunjuk. Saya sudah tahu, saya duduk di situ. Udah, nggak usah. Karena semakin banyak orang berdiri di depan, itu publik akan semakin menilai, semakin gak ada pekerjaan pegawai ini. Semakin banyak orang yang menyambut gubernur di depan, semakin kelihatan tidak ada yang kerja. Kenapa? Kerjanya nyambut gubernur. Makanya seluruh produktivitas itu di Jabar itu lahir dari sendiri pergi ke sini. Oh ini masalahnya, kamu ini. Saya langsung ke sini lagi. Ini masalahnya selesai ini. Ini masalah selesai ini. Pagi-pagi jam 4:30 saya udah ngomong. Berapa uang hari ini? 3,1 triliun. Berapa kebutuhan bulan ini? Kebutuhan bulan ini 2,1 triliun. Saya masih nanya, 1 triliun dari kemana sih? Saya nggak mau tahu. Yang 1 triliun itu harus disimpan atau segera terbelanjakan. Kalau kira-kira terbelanja tidak efektif, tambah lagi program kegiatannya. Beresin parung panjang jalannya, saya bilang kalau bisa harus beres. Ini beresin ini beresin ini. Kenapa? Saya ingin ngejar target. Di tahun ini saya memimpin sudah kelihatan Jawa Barat produktivitasnya. Saya selalu mengatakan, kalau orang memimpin 10 tahun, saya memimpin 1 tahun. Itu cara saya. Mantap. Dan tahun depan, Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan anggaran 2.458 miliar. Dan saya bersumpah, anggaran jalan saya naikkan menjadi 3,5 triliun. Semua anggaran pembangunan harus tingkat. Siapa yang harus prihatin? Kami birokrat yang akan prihatin. Saya kasih tahu, mungkin tahun depan hari jadi Provinsi Jawa Barat nggak ada snack, cukup air putih. Kalau bertamu ke provinsi nggak ada makan siang, cukup air putih. Kenapa? Saya sudah pangkas habis, nggak boleh ada anggaran itu. Perjalanan dinas pangkas habis, semua pangkas habis, semuanya untuk pembangunan infrastruktur. Biarkan birokrasi berkuasa, yang penting rakyat berpesta. Anggaran Provinsi Jawa Barat jalan baheula pan gede na 400 miliar, ayeuna 4,5 triliun. Baheula ke 400 miliar anggaran jalan APBD-na sabaraha 37 triliun. Ayeuna APBD provinsi sabaraha 28 triliun turun. Kunaon turun? Hiji, dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. 2, penundaan dana bagi hasil pemerintah pusat ke provinsi hampir 3 triliun. Mundur kuring ngabangun teu, maju terus rangkaikeun anggaran pembangunan kumaha? Kuasa birokrasi asup gubernur, rakyatna kudu pesta. Carana kumaha diatur? Asup gawe diatur, listrik diatur, telepon diatur, internet diatur, perjalanan dinas diatur, efisien, bisa. Gubernurna tara kantor tara, jeung naon aing di ruangan olokkeun listrik. Jeung naon aing di ruangan olokkeun AC. Mending muter ke setiap tempat, naon masalah bereskeun, aing dipilih jadi gubernur, lain gubernur mengajukan kursi, tapi gubernurnya nyajahterakeun rakyat. Menurut saya umroh boleh, tapi keseringan tidak baik. Kenapa? Cukup sekali. Kenapa? Tugas kita bukan umroh tiap bulan, tugas kita bukan haji tiap tahun. Tugas penyelenggara negara itu beresin perut rakyat, nggak boleh ada yang lapar. Beresin sekolah, nggak boleh ada orang yang tidak sekolah. Beresin jalan, tidak boleh ada jalan berlubang. Kenapa? Kita lagi di depan Masjidil Haram, lagi di Masjidil Haram, di depan Ka'bah kita berdoa seolah-olah saleh, tapi rakyatnya lapar sampai bunuh diri. Dosa kita sebagai pemimpin. Oke, keren sekali, luar biasa Kang Deddy Mulyadi. Semoga apa yang diterapkan oleh Provinsi Jawa Barat dapat ditiru oleh provinsi-provinsi lain. Birokrasinya rela berpuasa demi mewujudkan rakyatnya berpesta. Ini pesta dalam artian yang positif ya, bukan pestanya hura-hura. Tapi jangan sampai ada rakyatnya yang lapar, itu maksudnya. Baik, yang suka video ini dibantu subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.